Gerindra akan memberikan kejutan. Siapakah yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta? Inilah Sekjen Gerindra. Insya Allah nanti akan ada kejutan yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengambil keputusan-keputusan politik untuk DKI Jakarta. Insya Allah nanti tunggu waktu sebentar ya untuk diumumkan. Sudah di dalam kantong. Ada nama Mas Anies nggak? Saya nggak ngintip untuk nama itu. Saya belum mengintip nama yang ada dalam sakunya Pak Prabowo. Tapi kalau misalkan pertemuan komunikasi sama partai politik lain, Komunikasinya intensif dengan partai-partai pengusung Indonesia Maju, KIM, dan juga komunikasinya intensif dengan partai-partai yang lain seperti dengan PKS, kita intensif. Ya, itulah Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, yang mengatakan bahwa akan ada kejutan di Pilkada Jakarta tentang calon yang akan diberikan di Pilkada Jakarta. Namun demikian belum memastikan siapa. Namun demikian dia memastikan ada kerjasama antara KIM dengan PKS. Haduh, siapakah yang akan dicalonkan apabila di situ ada PKS? Ya, namun demikian Projo menolak keras apabila Anies Baswedan dimajukan di Jakarta. Dan inilah panel baru dari Projo. Beberapa calon gubernur, ya, beberapa wali. Nah, apakah ini juga ada instruksi dari Pak Jokowi untuk Projo mendukung mereka? Memang terus terang Pilkada DKI Jakarta ini menjadi Perhatian ya. perhatian. Pilkada DKI Jakarta ini memiliki magnet tersendiri. Pilkada DKI Jakarta ini menjadi begitu simbolik, ya. Ini memang menjadi perhatian kita, sehingga kita akan dengan cermat mengkalkulasi langkah-langkah politik kita, ya. Dan Projo berpandangan bila petahana maju di DKI, kita juga siap menghadapinya, karena dalam sejarahnya petahana selalu kalah di DKI, gitu ya. Kita punya kepercayaan diri, ya, untuk memenangkan calon yang kita dukung di Jakarta. Ya, itulah Ketua Projo panel baru yang mengatakan bahwa sangat yakin kalau Anies maju di Pilkada Jakarta tetap akan bisa dikalahkan oleh Projo. Dikarenakan berpengalaman setiap petahana maju di Pilgub Jakarta selalu kalah. Ya, mudah-mudahan saja Projo benar dan tolak saja Anies Baswedan. Tak perlu bergabung dengan Anies Baswedan. Ya, sangat merepotkan lah. Apabila kalah nanti akan demo berjilid-jilid. Begitu Mas Bro. Projo lebih mendukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta dan meyakini akan bisa menang melawan Anies Baswedan. Projo berkomitmen untuk memenangkan Ridwan Kamil termasuk dalam pertarungan melawan Anies Baswedan. Ingin ke Bang Saleh terlebih dahulu. Bang Saleh, sebelumnya PAN mengatakan bahwa mudah mengalahkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta seperti Pilpres tahun lalu. Apa maksudnya Bang Saleh? Anda yakin bisa mudah mengalahkan Anies Baswedan? Ya, pertama saya koreksi ya, nggak ada kata mudah di situ. Bisa dikalahkan. Itu yang benar, begitu bisa dikalahkan. Karena memang terbukti dari waktu kita Pilpres kemarin itu memang kita bisa mengalahkan Anies Baswedan gitu. Jadi karena itu ya tentu ini peluang besar bagi Koalisi Indonesia Maju jika memang bisa mengatur strategi yang benar dan tepat dalam rangka menghadapi pertarungan Pilkada DKJ atau daerah khusus Jakarta yang akan datang ini. Baik, apa yang membuat PAN yakin bahwa Anies ini mudah dikalahkan di Pilkada Jakarta tahun ini? Saya kira kan calon-calon yang lain yang diusung oleh partai-partai yang ada itu juga sangat kompetitif ya. Kalau PAN kan sekarang masih mengupayakan bagaimana ada kesamaan persepsi dan juga kesamaan dukungan untuk mendorong misalnya Ridwan Kamil. Nah, Ridwan Kamil ini kan popularitasnya juga cukup tinggi
dan itu banyak diterima oleh semua kalangan. Jadi wajar kalau misalnya kami berharap bahwa dalam pilkada DKI ini ya kita bisa menang lagi gitu. Dan itu biasa saja gitu. Sebetulnya persoalannya bukan di situ kalau saya. Saya lihat yang saya soal salah satu kemarin itu adalah ini kan calon-calon yang muncul ini adalah calon-calon yang diusung oleh partai-partai politik. Nah gitu. Memang siapapun boleh dicalonkan dan mencalonkan diri itu boleh. Nah, tapi masalahnya kita ini kan kemarin ditanya kenapa PAN masih mendorong kader sendiri. Ya karena memang kami punya kader yang siap dan layak untuk didorong untuk menjadi kepala daerah di Jakarta. Jadi kami yakin bahwa Ibu Zita Anjani itu udah punya pengalaman, kan dia wakil ketua DPRD sekarang. Jadi sudah biasa menghadapi isu-isu yang berkenaan di Jakarta, udah familiar, udah paham gitu bagaimana cara mengatasi, menangani dan seterusnya. Jadi ini tinggal bagaimana kita cari simulasi yang tepat. Mana tahu ini bisa digandengkan dengan salah satu calon gubernur yang ada. Ya gitu. Kami kan juga rasional. Kami tidak mendorongkan Mbak Zita itu sebagai gubernur, tapi calon wakil gubernur. Yang bisa kita sandingkan dengan calon-calon yang ada, termasuk misalnya kan kemarin kita sebut ada Ridwan Kamil, kemudian ada juga yang mengusulkan Kaisang, ada yang mengusulkan misalnya calon-calon yang lain yang menjadi perhitungan dan pertimbangan dari PAN. Itulah Saleh Daulay yang merupakan ketua DPP PAN yang mengatakan bahwa ya bisa dikalahkan ya, Anies Baswedan bisa dikalahkan dengan strategi politik yang dipunyai oleh Koalisi Indonesia Maju. Lalu bagaimana peluang pasangan Ridwan Kamil Kaisang? Inilah menurut pengamat politik Ujang Komarudin. Pasangan Ridwan Kaisang atau nanti misalnya mengajukan nama Ahok dari PDIP. Ya kita bicara tadi, saya sepakat dengan Bang Ridwan Hisam dan Bang Ciko ya, bahwa figur sentral. Dalam pilkada ini karena dipilih langsung maka figur menjadi utama. Ya. Tetapi gini, siapa yang berpasangan dengan siapa, tentu ini masih dinamis. Tetapi ada ukuran, ada indikator, ada parameter. Apa ukurannya? Kalau saya bisa jelaskannya, di antara banyak variabel, di antara banyak faktor, itu ada 4 paling tidak. Pertama ya popularitas diuji. Pasti yang dikenal dong. Gak mungkin disodorkan yang tidak dikenal. Yang kedua, uji elektabilitas pasti. Karena ini kan keterkenalan, ya popularitas lalu harus diuji dengan keterpilihan, elektabilitas yang tinggi. Di mana-mana yang menang tuh yang punya potensi yang elektabilitasnya tinggi. Yang ketiga tentu isi tas ini. Jadi isi tas itu menjadi penting. Tetapi kalau kita bertarung di Jakarta sudah pasti tahu biayanya berapa yang harus dikeluarkan. Yang keempat akseptabilitas. Nah dalam konteks tadi saya sepakat dengan Bang Ciko, penerimaan partai politiknya seperti apa. Nah selain itu penerimaan dari warga DKJ-nya juga seperti apa. Ini paling tidak diuji nih hal-hal ini agar nanti ukurannya jelas loh. Ya. Nanti siapa berpasangan dengan siapa, potensi menangnya seperti apa, pasti akan diuji dengan 4 hal ini di antara banyak hal yang lain. Sehingga ketika menentukan pasti kalkulasinya rasional dan saintifik berdasarkan survei yang objektif. Itulah Ujang Komarudin yang mengatakan bahwa ya tentu saja calon yang menang ya tentu dengan survei yang tinggi. Tapi tidak lupa semuanya ada di dalam tasnya. Ya maksudnya kapasitas, kualitas, duit sak tas. Itulah mengenai peluang Ujang Komarudin tentang Ridwan Kamil dan Kaisang. Sedangkan Partai Golkar memberikan 2 rekomendasi, yakni Ridwan Kamil untuk di DKJ Jakarta dan juga di Jawa Barat. Emil itu kan Pak Ridwan Kamil mendapatkan 2 surat tugas memang. Satu maju di Pilgub DKJ Jakarta dan yang kedua di Jawa Barat. Nah, dalam perjalanannya tentunya ada survei yang kita lakukan. Nah, di Jawa Barat, ya Kang Emil sebagai incumbent tingkat kesukaannya tinggi sekali. Tingkat keterkenalannya 97% lebih, tingkat kesukaannya 95% lebih, dan tingkat kesukaan publik ya juga itu 91%. Ini sangat tinggi sekali. Nah, jadi teman-teman di Jawa Barat ini berharap para calon kepala daerah Kang Emil bisa nyalon kembali di Jawa Barat. Ya, itulah dari Golkar yang memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan mengenai Ridwan Kamil yang diminta untuk maju Pilgub di Jawa Barat dikarenakan persentase daripada keterkenalannya sampai 97%.
Sementara Habibur Rahman mengatakan bahwa memang sempat ada Ridwan Kamil Kaesang sebagai calon di Pilkada Jakarta. Nama Mas Kaesang ini juga muncul di konstituen kami di grassroots, diusulkan untuk menjadi cawagup, terlepas siapapun cagup yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Ya, mekanismenya di kami, ya. Dari grassroots diusulkan kepada pengurus di tingkatan bawah, kepada DPC, lalu kepada DPD, kepada DPP, ya, pada akhirnya akan diputus oleh Pak Prabowo selaku ketum. Nah, setelah diputus oleh Pak Prabowo baru dikomunikasikan dengan partai politik lain, ya, karena memang Partai Gerindra tidak memiliki cukup kursi untuk memenuhi kuota pencalonan. Nah, berdasarkan hal tersebut tentu wajar bila memang ada komunikasi interpartai antara partai-partai politik, termasuk diantaranya membahas nama Mas Kaesang ini. Oke, tapi Mas Habib, komunikasi ini sebenarnya ada tidak secara harfiah atau letterleh atau komunikasi secara langsung dari Pak Jokowi ke Partai Gerindra gitu? Oh, ini anak saya maju dong, diusung dong untuk Pilkada Jakarta. Enggak lah, enggak seperti itulah ya. Ya, yang jelas kami komunikasi terus berjalan ya. Pak Jokowi juga sering berkomunikasi dengan Kim ya. Kita mencari sosok-sosok yang baik, yang kompetitif untuk maju sebagai cagup maupun cawagup. Maksudnya kalau nama Kaesang secara survei nanti memang turun, berarti itu jadi bahan pertimbangan atau tetap ini keputusan Pak Prabowo? Mungkin perlu diperjelas tadi pernyataan saya ya, bahwa kan muncul di grassroots, sudah diusulkan dari DPD, DPC, DPD, DPP secara berjenjang akan kami bahas ya. Nanti Pak Prabowo yang akan memutuskan berdasarkan situasi terakhir ya, seperti apa gitu. Oke. Sekarang saya ke Bang Dev, kalau dari Partai Golkar seperti apa? Ini kalau misalnya nama Kaesang begitu kencang untuk diusung dan jikalau memang diinginkan berpasangan dengan RK, ikhlas tidak Golkar melepasnya? Mengingat RK juga punya kans di Jawa Barat. Ya, jadi gini, kalau soal Pak RK ini, kita kan kembali kepada metode saintifik ya. Golkar ini memutuskan calon kepala daerah itu tidak ujuk-ujuk berdasarkan kepentingan saat, tapi kita melalui proses karena kita ingin calon yang terbaik, calon yang paling bisa menang. Nah, kalau berdasarkan hasil survei, Pak RK itu tertinggi di Jawa Barat. Nah, dia hasilnya itu lebih di atas 60% untuk pilgub di Jawa Barat. Nah, tapi untuk di DKI suaranya belum tertinggi, masih di peringkat ketiga bahkan. Nah, jadi apakah Golkar akan mencalonkan di mana? Nah, kita tunggu hasil survei terakhir karena sekarang ini lagi proses hasil survei kedua. Itulah jawaban dari Golkar dan juga Habibur Rahman dari Gerindra yang mengatakan bahwa ada nama Kaesang bersama Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Demikian juga Ridwan Kamil juga berkesempatan untuk maju di Jawa Barat. Sementara PAN akan mengajukan nama Zita Anjani, anak kandung Zulkifli Hasan, bisa jadi dengan Kaesang. Di internal partai untuk DKI, PAN hanya satu nama, Zita Anjani. Nah, berpasangan siapa? Semua terbuka, termasuk dengan Mas Kaesang. Yang lain juga sedang kami bangun komunikasi. Intinya saya bilang tadi, karena DKI ini sangat dinamis dan menjadi sentral semua isu, ya tentu kami ingin menang, dan menang dengan siapa itu yang sedang kami godok. Jadi kalau dengan Mas Kaesang ya boleh juga, dengan yang lain juga kami bangun komunikasi. Intinya PAN harus lengkap kursinya dan pasangannya ya harus disepakati juga.